Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahira Aiska dengan NPM 233510751. Pada kesempatan kali ini saya dan juga kelompok saya akan mempresentasikan proyek Big Data pada mata kuliah ini. Nah, kelompok kami terdiri dari Adinda Melani Putri, Anissa Maira Anastasia, Zihni Destiana, dan juga saya sendiri, Sahira Aiska. Yang pertama di sini saya akan membacakan mengenai pendahuluan. Perkembangan teknologi menghasilkan data dalam jumlah besar yang membutuhkan teknologi Big Data untuk pengolahannya. Nah, dalam proyek kami ini, kami menggunakan PySpark untuk melakukan analisis data, visualisasi, dan juga machine learning pada dataset stunting data dan juga streaming Spotify. Nah, tujuan kami membuat proyek ini yaitu untuk menerapkan PySpark dalam pengolahan Big Data, serta melakukan analisis data secara interaktif, dan membangun model machine learning untuk prediksi gizi balita dan jumlah streaming lagu pada platform Spotify. Di sini yang pertama kami ada project iStunting, yaitu dataset stunting yang berisi informasi umur, tinggi badan, jenis kelamin, dan status gizi balita yang digunakan untuk mendeteksi risiko stunting menggunakan machine learning. Selanjutnya kami melakukan data cleaning dan juga pre-processing. Nah, pada tahapan pre-processing sendiri dilakukan dengan membersihkan missing value, encoding data categorical, serta mempersiapkan fitur agar data siap digunakan dalam analisis dan juga pemodelan. Nah, selanjutnya di situ ada analisis eksplorasi data, dilakukan untuk memahami karakteristik dataset stunting melalui berbagai visualisasi seperti distribusi status gizi, histogram, umur balita, scatter plot tinggi terhadap umur, dan juga correlation metric, yang dimana hasil analisis menunjukkan bahwa kategori status gizi normal mendominasi sekitar 49,88%, namun sekitar 30% balita masih mengalami stunting dan severely stunted, yang dimana visualisasi juga memperlihatkan hubungan antara umur dan juga tinggi badan berdasarkan status gizi serta distribusi gender yang relatif seimbang antara balita laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya di sini ada trend analisis. Analisis tren menunjukkan bahwasannya status gizi normal mendominasi hampir seluruh kelompok umur balita. Namun pada kasus stunting dan severely stunted masih ditemukan pada berbagai rentang usia, terutama paling tinggi pada usia 0-2 bulan, yang dimana hasil ini menunjukkan bahwa periode awal kehidupan merupakan fase yang sangat rentan terhadap risiko stunting, sehingga membutuhkan perhatian gizi yang lebih optimal. Selanjutnya di sini ada model random variance yang kami gunakan, yaitu untuk memprediksi risiko stunting balita berdasarkan fitur umur dan juga tinggi badan dengan status gizi sebagai target prediksinya. Dataset dibagi menjadi 80% data training dan juga 20% testing sebelum model dilatih dan juga dievaluasi. Nah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mencapai akurasi sekitar 85% dengan nilai precision, recall, dan juga event score sebesar 0,84 hingga 0,85, sehingga model dinilai cukup efektif untuk membantu deteksi dini risiko stunting pada balita. Selanjutnya di sini kami akan melakukan implementasi pada codingan. Nah, di sini terdapat perintah pip install PySpark, yang dimana perintah ini digunakan untuk menginstal beberapa library Python yang dibutuhkan dalam proyek analisis data stunting, yaitu PySpark untuk pemrosesan big data dan juga machine learning. Nah, di sini kami juga ada Kaggle Hub untuk mengambil dataset dari Kaggle, dan juga Pandas untuk memanipulasi data, serta Matplotlib, Seaborn, dan Plotly untuk visualisasi data, serta Missingo untuk mendeteksi missing value, dan dataset of C-key digunakan agar proses instalasi tampil lebih ringkas di Google Colab. Selanjutnya ada codingan di sel kedua, yaitu kode yang digunakan untuk mengimpor berbagai library yang digunakan dalam proses analisis data stunting. Pandas dan juga NumPy digunakan untuk memanipulasi data. Matplotlib, Seaborn, dan juga Plotly dan Missingo digunakan untuk visualisasi data serta pengecekan missing value. Sedangkan PySpark digunakan untuk pemrosesan big data dan juga machine learning seperti regresi linear serta evaluasi model. Selain itu, Kaggle Hub digunakan untuk mengakses dan mengambil dataset langsung dari Kaggle ke dalam Google Colab. Selanjutnya ada sel ketiga, yaitu
Kode yang digunakan untuk membuat Spark Session yang menggunakan PySpark yang berfungsi sebagai inti utama dari pemrosesan big data. Nah, Spark Session Builder digunakan untuk menginisialisasi aplikasi Spark dengan nama Stunting Analysis Big Data. Kemudian get null create, glad or create akan membuat sebuah session baru atau menggunakan session yang sudah ada. Baris print atau baris print dalam kurung part session bagian sini digunakan untuk menampilkan versi Apache Spark yang sedang digunakan oleh Google Colab. Baiklah, sekian presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Melani Putri. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu Sahira. Nah, di sini kita mengimpor dataset tadi dari Kaggle Hub, serta menggunakan keberadaan file CSV agar pembacaan data menjadi lebih aman dan fleksibel. Jadi kita nggak perlu memasukkan file Excel atau CSV, tapi kita langsung import dari Kaggle-nya tersebut. Di sini terdapat datasetnya, ada HTTPS Kaggle. Nah, di sini sudah ada datasetnya dari Kaggle, jadi kita import langsung menggunakan import Kaggle Hub tadi. Nah, selanjutnya kita di sini untuk menampilkan informasi dari awal dataset seperti contoh data. Di sini first 5 data, info dataset, shape dataset, dan nama kolom. Selanjutnya bakalan akan dikonversi menggunakan Spark Data Frame yang gunanya agar dapat diproses dalam lingkungan big data tersebut. Selanjutnya kita melakukan yang namanya data cleaning dan pre-processing, di mana data cleaning ini untuk memeriksa apakah adanya missing value atau data yang kosong, habis itu menghapus data duplikat, serta mengubah data kategorikal tadi menjadi numerik agar siap digunakan dalam analisis dalam machine learning. Selain itu juga kita meminta untuk menampilkan tipe data, kategori status gizi, dan deskripsi statistik untuk memahami karakteristik dataset secara kelurusan. Selanjutnya kita melakukan yang namanya eksplorasi data analis atau yang disebut dengan EDA pada dataset stunting ini melalui visualisasi distribusi status gizi. Nah, kita bisa membuat kayak visualisasinya seperti di distribusi status gizi. Dan juga persebaran umur balita, hubungannya dengan tinggi badan, serta correlation matrix untuk melihat hubungan antar variabel dan memahami faktor yang berkaitan stunting. Nah, di stunting ini kita melihat pada umurnya, tinggi badannya, dan juga informasi status gizi pada balita tersebut. Nah, di sini terdapat diagram yang menunjukkan kategori status gizi normal memiliki jumlah paling banyak di antara kategori lainnya. Namun, kasus stunting dan severely stunting masih cukup tinggi, sehingga masalah stunting masih tetap menjadi perhatian penting dalam dataset ini. Meskipun di sini masih terdapat banyak balita yang berstatus gizi normal, tetapi kita masih juga memperhatikan status gizinya yang tinggi dengan severely stunted agar dapat mencegah masyarakat Indonesia tidak mengalami stunting pada balitanya. Nah, di sini terdapat juga histogram yang menunjukkan distribusi umur balita dalam dataset stunting yang kita import tadi. Di sini terlihat jumlah balita paling banyak pada usia dini, terutama di bawah 5 bulan. Sedangkan distribusi umur lain cenderung lebih merata pada usia 60 bulan. Di sini jadi setelah kita dapatkan dataset, di bahwasanya paling banyak balita pada usia dini di bawah 5 bulan. Selanjutnya lanjut pada di bawah usia 60 bulan. Berarti banyaknya balita pada umur di bawah 5 bulan. Selanjutnya terdapat correlation matrix. Nah, apa sih correlation matrix itu? Menunjukkan hubungan antara variabel dalam dataset. Terlihat bahwa umur dan tinggi badan memiliki korelasi yang positif, yang sangat kuat sebesar 0,89, yang berarti tinggi badan cenderung meningkat seiring bertambahnya umur. Sementara untuk jenis kelamin memiliki hubungan yang sangat kecil terhadap status gizi balita. Ini status labelnya. Sampai min 0,07.
Di sini juga terdapat grafik yang menunjukkan sebagian besar balita memiliki status gizi normal. Sedangkan kategori stunted ini dan severely stunted memiliki jumlah yang sedikit. Selain itu, tinggi badan balita meningkat seiring bertambahnya usia, sehingga status gizi berpengaruh terhadap pertumbuhan balita. Di sini terdapat juga grafik box plot yang menunjukkan bahwa kategori status gizi normal memiliki tinggi badan yang cenderung lebih tinggi dan dibandingkan severely stunted dan stunting tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa status gizi berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi badan. Nah, di sini terdapat grafik aktual dan versus prediction yang menunjukkan bahwa hasil prediksi model cukup mendekati nilai aktual. Hal ini didukung oleh nilai R sebesar 0,77 yang menandakan model memiliki kemampuan prediksi yang baik. Sedangkan nilai RMSE sebesar 9,67 yang menunjukkan tingkat error prediksi yang masih tergolong rendah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mera Anastasia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu mengenai tentang visualization, yang dimana sini terdapat tren status gizi berdasarkan umur. Yang dimana grafik tersebut menunjukkan bahwa status gizi normal memiliki jumlah balita terbanyak di hampir semua rentang umur. Sementara itu, kategori standar dan severely stunted jumlahnya lebih sedikit, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar balita memiliki kondisi gizi yang cukup baik berdasarkan usia. Selanjutnya, di sini terdapat perbandingan gender terhadap status gizi. Dapat kita lihat pada diagram batang tersebut yang menunjukkan bahwa balita laki-laki dan perempuan didominasi oleh status gizi normal. Perbedaan jumlah pada setiap kategori status gizi antar gender juga tidak terlalu signifikan, sehingga distribusi status gizi terlihat cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, di sini juga terdapat diagram distribusi tinggi badan balita, yang dimana distribusi tinggi badan balita menunjukkan penyebaran data tinggi badan pada rentang sekitar 40 sampai 130 cm. Dengan puncak frekuensi tertinggi berada di kisaran 85 sampai 95 cm. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar balita memiliki tinggi badan pada rentang tersebut. Sementara jumlah balita dengan tinggi badan sangat rendah maupun sangat tinggi relatif lebih sedikit. Kurva yang membentuk pola menyerupai lonceng juga mengindikasikan bahwa distribusi data cenderung mendekati distribusi normal. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi model. Hasil evaluasi model menunjukkan tingkat akurasi sebesar 85%, yang berarti model mampu melakukan prediksi dengan cukup baik. Nilai precision, recall, dan F1 score pada sebagian besar kelas juga cukup tinggi, meskipun kelas 2 memiliki performa lebih rendah dibanding kelas lainnya. Secara keseluruhan, model menunjukkan kinerja yang baik dan cukup stabil di dalam proses klasifikasi. Dapat kita lihat pada precision, recall, dan F1 score, dan juga support. Di sini terdapat datanya. Selanjutnya, ini merupakan diagram umur paling rentan mengalami stunting. Grafik menunjukkan bahwa balita pada usia sangat dini, terutama sekitar 0-5 bulan, memiliki jumlah kasus stunting yang lebih tinggi dibanding usia lainnya. Setelah itu, jumlah kasus cenderung menurun dan relatif stabil seiring bertambahnya usia balita tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan proyek 2, yaitu Spotify. Proyek ini menggunakan dataset Most Streamed Spotify Song pada tahun 2024 dari Kaggle yang berisi informasi lagu-lagu dengan jumlah streaming tertinggi di Spotify. Tahap persiapan data ini dilakukan dengan membersihkan kolom numerik, mengonversi format tanggal, menangani missing value, serta memilih kolom yang relevan untuk analisis.
Selanjutnya dilakukan exploratory data analysis atau IDA untuk mengidentifikasi artis dan lagu teratas, menganalisis korelasi antara playlist dengan jumlah streaming serta melihat tren streaming berdasarkan waktu rilis. Hasil analisis divisualisasikan secara interaktif menggunakan Plotly melalui berbagai grafik seperti bar chart, scatter plot, dan histogram. Selain itu, dibangun model linear regression menggunakan PySpark MLlib untuk memprediksi jumlah streaming berdasarkan fitur seperti playlist count, playlist reach, dan track score. Hasil evaluasi menunjukkan model mampu menangkap hubungan antar fitur terhadap jumlah streaming, meskipun masih dapat ditingkatkan dengan metode yang lebih kompleks. Selanjutnya, pada slide berikut terdapat implementasi dalam codingan. Berikut adalah implementasi codingan untuk dataset Spotify. Yang pertama, kita akan melakukan instalisasi library, yang dimana kita menggunakan pip install PySpark Kaggle Hub Plotly. Kemudian kita akan melakukan import library. Setelah kita melakukan import library, kita akan melakukan create Spark session. Selanjutnya kita akan melakukan download dataset dari Kaggle. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan load dataset. Baiklah, selanjutnya adalah analisis. Tampilan tersebut menunjukkan sampel awal dataset Spotify beserta struktur skema datanya. Data menampilkan beberapa informasi seperti nama lagu, album, artis, tanggal rilis, track score, jumlah streaming, playlist count, dan playlist reach. Selain itu, skema awal memperlihatkan bahwa sebagian besar kolom masih bertipe string, sehingga perlu dilakukan proses pre-processing sebelum digunakan untuk analisis dan pemodelan. Selanjutnya yaitu tampilan tersebut menunjukkan hasil dataset setelah diproses cleaning, di mana format data telah diperbaiki dan tipe data numerik berhasil dikonversi sehingga siap digunakan untuk analisis. Kolom seperti Spotify Streams, Playlist Count, dan Playlist Reach sudah berbentuk numerik, sedangkan Release Date telah dikonversi ke format tanggal yang lebih sesuai. Dapat kita lihat perbandingannya dari tabel sebelumnya, yaitu di mana ini datanya masih berantakan, kemudian kita susun, maka dia akan lebih rapi dibanding sebelumnya. Selanjutnya adalah tampilan tersebut menunjukkan hasil analisis top 10 artis dan lagu dengan streaming tertinggi, serta top 10 artis berdasarkan playlist reach di Spotify. Hasilnya memperlihatkan bahwa artis seperti Bad Bunny, The Weeknd, dan Drake mendominasi jumlah streaming, sementara lagu populer seperti Blinding Lights memiliki jumlah streaming yang sangat tinggi. Data ini menunjukkan bahwa popularitas artis dan jangkauan playlist berpengaruh besar terhadap performa lagu di Spotify. Dapat kita lihat pada gambar di sebelahnya, yang dimana terdapat top 10 artis by Spotify, kemudian terdapat top 10 most streaming songs, dan selanjutnya juga terdapat top 10 artis by Spotify playlist reach. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Zini Destiana dengan NPM 2335 10114. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis trend streaming monthly. Nah, di sini terdapat output yaitu monthly stream trend sample. Yang diambil yaitu di sini terdapat year month total stream. Nah, year month ini sendiri bukan periodenya, yaitu lagu yang rilis di tahun 1987. Nah, di sini year month-nya itu yang rilis, tahun rilis lagunya. Nah, jadi
output tersebut menunjukkan tren jumlah streamingnya, yaitu secara bulanan dari waktu ke waktu, di mana terjadi fluktuasi tanpa pola kenaikan yang konsisten. Nah, lagu yang dirilis pada periode 1987 hingga 1994, jumlah streamingnya itu berada di kisaran 1,79 hingga 2,02 miliar. Nah, sempat meningkat juga hingga titik tertinggi sekitar 2,02 miliar pada periode lagu yang rilis pada tahun 1991 hingga 1994. Namun setelah itu terlihat penurunan bertahap hingga mencapai sekitar 1,40 miliar pada lagu yang rilis pada tahun 1999 hingga 2006. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa setelah mengalami puncak, popularitas atau jumlah streaming cenderung menurun pada lagu yang periode rilisnya selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada visualization. Ini adalah visualization terkait dengan 10 most popular artists by Spotify streams. Nah, grafik tersebut ini menampilkan 10 artis populer berdasarkan total Spotify streams, di mana Bad Bunny menempati posisi teratas dengan sekitar 37 miliar streaming, diikuti oleh The Weeknd dan Drake dengan angka yang tidak jauh berbeda. Kemudian Taylor Swift juga di posisi atas dengan lebih dari 34 streaming. Kemudian menunjukkan dominasi artis global dalam industri musik digital. Sementara itu, artis lain seperti Post Malone, Ed Sheeran, hingga Eminem memiliki jumlah streaming yang lebih rendah namun tetap signifikan. Sehingga secara keseluruhan grafik, ini menggambarkan persaingan ketat dan dominasi beberapa nama besar dalam platform Spotify. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi terkait perbandingan jumlah Spotify stream dan playlist react dari beberapa lagu dan artis populer. Nah, pada grafik pertama, lagu seperti Blinding Lights dan Shape of You memiliki jumlah streaming tertinggi di atas 3 sampai 4 miliar, menandakan popularitas global yang sangat tinggi dibanding lagu lainnya. Sementara itu, grafik kedua memperlihatkan bahwa Taylor Swift memiliki playlist react terbesar, yaitu lebih dari 2,2 miliar. Diikuti juga oleh Drake dan artis lain yang menunjukkan bahwa jangkauan distribusi lagu di playlist tidak selalu sama dengan jumlah streaming. Artinya, ada artis yang sangat sering muncul di playlist meskipun tidak selalu memiliki lagu dengan streaming tertinggi. Nah, kemudian di sini ada scatter plot yang menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah playlist dengan jumlah streaming di Spotify, yang ditandai dengan garis tren yang meningkat. Artinya, semakin sering sebuah lagu masuk ke dalam banyak playlist atau playlist count, atau memiliki jangkauan playlist yang luas, atau bisa disebut dengan playlist react, maka cenderung jumlah streamingnya juga lebih meningkat. Namun, sebaran titik yang cukup luas mengindikasikan bahwa hubungan ini tidak sepenuhnya kuat atau konsisten, karena ada beberapa lagu dengan playlist tinggi tetapi streaming relatif rendah, dan sebaliknya, sehingga faktor lain seperti popularitas artis atau viralitas juga turut memengaruhi jumlah streaming dari lagu tersebut. Nah, selanjutnya ini visualization terkait dengan distribution Spotify stream. Nah, grafik ini menunjukkan distribusi Spotify stream yang tidak merata, right squid, di mana sebagian besar lagu memiliki jumlah streamingnya rendah. Nah, sementara hanya sedikit lagu yang mencapai streaming sangat tinggi hingga miliaran. Ini terkait dari histogram yang menumpuk di nilai kecil.
dan adanya banyak outlier di sisi kanan, menandakan bahwa hanya beberapa lagu saja yang sangat populer dibandingkan mayoritas lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada Spotify Stream Trend Over Time. Ini bersifat monthly atau bulanan. Nah, grafik ini menunjukkan tren Spotify Stream bulanan yang cenderung meningkat seiring waktu, terutama setelah tahun 2010, dengan beberapa lonjakan tajam yang menandakan periode rilis lagu-lagu sangat populer, meskipun terdapat fluktuasi yang cukup besar. Namun pola umumnya memperlihatkan pertumbuhan signifikan dalam jumlah streaming dalam waktu ke waktu. Nah, berikut ini adalah Spotify Big Data Analytics dashboard. Nah, dashboard tersebut merangkum analisis data Spotify di mana terlihat bahwa artis seperti Bad Bunny, The Weeknd mendominasi total streaming, sementara lagu seperti Blinding Light dan Shape of You menjadi yang paling banyak diputar. Selain itu, dua grafik scatter menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah playlist, baik jumlah maupun jangkauan, dengan streaming, yang berarti semakin sering lagu masuk playlist, semakin tinggi kemungkinan streamingnya, meskipun tetap terdapat variasi data. Nah, kemudian grafik tersebut menunjukkan bahwa distribusi Spotify Stream sangat tidak merata, di mana sebagian besar lagu memiliki jumlah stream rendah, sementara hanya sedikit lagu yang mencapai stream sangat tinggi hingga miliaran. Pada grafik tren waktu, total stream Spotify terlihat meningkat signifikan dari tahun ke tahun, terutama setelah sekitaran tahun 2010, meskipun terdapat beberapa lonjakan tajam pada periode tertentu. Hal ini menandakan pertumbuhan popularitas platform Spotify dan meningkatnya konsumsi musik digital secara global. Nah, di sini yaitu making linear regression for Spotify. Nah, di sini terdapat output yang menunjukkan proses pembuatan model machine learning menggunakan regresi linear dengan 3 fitur utama, yaitu Spotify Playlist Scan, Spotify Playlist Reach, and then Track Score untuk memprediksi jumlah stream lagu. Hasil sampel prediksi memperlihatkan bahwa model mampu menghasilkan nilai prediksi berdasarkan kombinasi fitur yang diberikan, namun performanya masih kurang baik karena nilai R-square hanya sekitar 0,64, yang berarti model menjelaskan sekitar 64 variasi data. Sedangkan nilai RSMI yang sangat besar menunjukkan tingkat error prediksi masih tinggi. Ini menandakan bahwa model regresi linear belum cukup akurat untuk memprediksi jumlah stream Spotify secara optimal. Nah, baiklah, berdasarkan hasil proyek Big Data yang telah dilakukan, nah, penggunaan PySpark berhasil membantu proses pengolahan, analisis, visualisasi, serta penerapan machine learning pada dataset stunting dan Spotify secara efektif. Pada proyek stunting, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar balita memiliki status gizi normal, meskipun kasus stuntingnya masih cukup tinggi, terutama pada usia dini. Sementara model random forest yang dibangun mampu memberikan akurasi sekitar 85%, sehingga cukup baik untuk membantu deteksi dini resiko stunting. Nah, pada proyek Spotify, analisis menunjukkan bahwa artis seperti Bad Bunny, The Weeknd, dan Drake mendominasi lagu streaming, serta terdapat hubungan positif antara playlist dan jumlah stream lagu. Secara keseluruhan, proyek ini membuktikan bahwa teknologi big data dan machine learning memiliki potensi besar dalam menghasilkan insight yang bermanfaat di berbagai bidang, meskipun performa model masih dapat ditingkatkan dengan penggunaan algoritma dan fitur yang lebih kompleks agar hasil prediksinya menjadi lebih optimal lagi ke depannya. Mungkin baiklah,
cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.